Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Adinda Julia Dwi Putri, mahasiswi Teknik Mesin FTU Tirta. Di sini saya akan menjelaskan materi praktikum tentang pompa. Adapun materi yang akan saya jelaskan itu tentang jenis-jenis head pada pompa dan perbedaan pompa yang disusun secara seri, single, dan paralel. Nah, yang pertama kali yang akan saya jelaskan itu jenis-jenis head. Head itu sendiri didefinisikan sebagai energi per satuan berat fluida. Satuan dari head ini adalah meter atau feet. Nah, head pada pompa itu dibagi-bagi lagi menjadi beberapa macam. Ada head kecepatan, head tekanan, head potensial. Terus juga ada yang namanya head loss. Nah, head loss ini juga dibagi lagi jadi head loss mayor, head loss minor. Jadi yang pertama itu ada head tekanan. Nah, head tekanan itu apa sih? Tekanan itu perbedaan head yang disebabkan oleh perbedaan tekanan pada fluida di sisi hisap dengan fluida di sisi tekan. Nah, yang ketiga itu ada head potensial. Head potensial itu perbedaan ketinggian antara fluida di sisi tekan dan fluida di sisi hisap. Nah, yang kedua itu ada head kecepatan. Jadi head kecepatan itu didefinisikan sebagai perbedaan kecepatan zat cair yang ada di sisi hisap dengan zat cair yang ada di sisi tekan. Nah, selanjutnya ada head loss. Head loss ini kerugian tinggi tekan yang terjadi pada suatu fluida yang mengalir di dalam suatu pipa. Nah, head loss dibagi menjadi dua secara garis besar, yaitu head loss mayor dan head loss minor. Nah, kalau head loss mayor itu sendiri apa sih? Head loss mayor itu adalah kerugian yang ditimbulkan oleh gesekan antara fluida dengan pipa. Jadi sepanjang pipanya itu kan fluidanya itu bergesekan sama pipanya itu. Nah, itu yang menyebabkan head loss mayor. Nah, selanjutnya ada head loss minor. Head loss minor itu sendiri terjadi karena adanya sambungan pipa seperti katup, seperti belokan, terus pengecilan pipa, pembesaran pipa, seperti itu. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, head loss minor terdiri dari beberapa jenis-jenis atau beberapa penyebab. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa penyebabnya itu. Nah, yang pertama itu adalah head loss minor yang disebabkan oleh contraction. Contraction ini adalah pengurangan cross-sectional area pada suatu pipa secara mendadak. Pada fluida yang melalui contraction, tekanannya akan bertambah besar. Selanjutnya, head loss minor bisa disebabkan oleh enlargement. Nah, enlargement itu sendiri adalah suatu pipa yang mengalami penambahan cross-sectional area, dan ini akan berakibat pada tekanannya yang akan berkurang. Jadi kan kalau besar, tiba-tiba besar gitu tekanannya, dan tinggi misalnya, jadi rada berkurang. Selanjutnya, head loss minor itu bisa disebabkan oleh long bend. Long bend ini adalah belokan panjang pada pipa, cross-sectionalnya besar, jadi tekanannya itu akan berkurang. Selanjutnya ada short bend. Short bend ini belokan seperti long bend, tapi belokannya lebih kecil. Nah, karena belokannya lebih kecil, cross-sectional area juga lebih kecil, dan tekanannya itu membuat jadi semakin besar. Selanjutnya ada elbow bend. Elbow bend ini belokan yang membentuk sudut siku 90 derajat dengan cross-sectional area yang sangat kecil, sehingga akan menimbulkan tekanan yang lebih besar. Dan yang terakhir yang akan saya jelaskan pada head loss minor ini adalah mitre. Mitre ini adalah pipa yang memiliki sudut 90 derajat. Nah, jadi karena sudutnya 90 derajat, fluida yang mengalirnya itu akan mengalami kontraksi. Demikian pembahasan head telah selesai. Selanjutnya saya akan membahas perbedaan antara pompa yang disusun secara tunggal, yang disusun secara seri, dan yang disusun secara paralel. Nah, untuk pompa yang disusun secara tunggal ini tidak ada penambahan kapasitas, tidak ada penambahan head juga. Pompa sesuai dengan spesifikasinya. Terus lanjut ke pompa yang disusun secara seri. Pompa yang disusun secara seri ini akan mengalami perubahan head. Headnya akan lebih besar daripada pompa yang disusun secara tunggal. Kalau pompa yang disusun secara paralel itu akan mengalami kenaikan pada sisi kapasitas debit air atau debit fluidanya. Nah, jadi yang tadinya kapasitasnya berapa, jika pompa itu tunggal dan pompa itu disusun paralel, maka debitnya itu akan bertambah. Demikian penjelasan tentang pompa dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.